orang yang istilahnya cepat emosi, seharusnya ditanganin oleh orang yang sabaran. Karena polisi juga banyak yang sabar kok. Ada yang sabar, ada yang kagak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari awal nih polisi ini sudah berbicara dengan keras dan tidak sopan. Jadi otomatis memancingnya itu ada di sini teman-teman. Sampai terakhir ini dia bilang lu mau pukul mau pukul. Jadi ini sudah mulai kekerasan nih. Mungkin udah ada pegang-pegangan atau sudah ada dorong-dorongan ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Karena kita hanya bisa mendengar suaranya aja teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang yang masuk itu tidak boleh membawa handphone. Nah ini diam-diam si tahanan ini merekam teman-teman ya. Jadi pemeriksaannya dia direkam sama dia diam-diam dan dia minta Quotient TV untuk menayangkan teman-teman karena dia merasa haknya dia dijolimin. Oke kita lanjutkan teman-teman. Saya, kalau saya mulai bahkan dan main shot ya kan, lu katanya mau nggak? Kalau saya mau kan saya mau nggak? Ini enggak pada Tuhan. Ya betul betul. Saya boleh. Saya tahu. Saya ini sudah. Ya. Udah ya. Loh, kenapa sih nggak mau? Kalau mau salah dengan boleh ada jauhnya. Saya nggak mau. Mau bukti. Kalau kenapa gue makan ayo, ya. Mau makan ayo. Mau belain gue. Ya ini kalimat yang dilontarkan sama polisi ini sangat-sangat tidak etis sih ya kalau menurut saya ya. Dia bilang kalau lu menang lu boleh berakin gue makan tai gue makan tai lu, gue makan tai lu. Jadi kayak gimana ya? Kok nggak enak banget didengarnya. Ini makanya ya teman-teman, saya bukannya mau menjelekkan kepolisian teman-teman. Kejadian berulang dan berulang kali di mana bukan cuma satu polisi teman-teman. Kalau kemarin kan kita ada oknum polisi Mabes ya teman-teman ya. Dari bagian cyber yang ngatain anak saya lonte, dibilang lonte yang artinya pelacur di situ kan. Sekarang ini ada orang lain ini ya. Ini orang ini juga pangkatnya cukup tinggi teman-teman, yaitu Kanit. Ini Kanit loh, kepala unit teman-teman ya di Polda Metro Jaya teman-teman. Di mana seorang Kanit itu pangkatnya kalau nggak salah ini udah AKP teman-teman. AKP ya, sudah perwira. Dan dia ngomongnya kayak begitu. Jadi kita berbingung sekali dong. Maksudnya saya sebagai masyarakat boleh dong bingung. Ini polisi diajarin ngomong seperti ini ke masyarakat atau bagaimana sih? Ini loh pertanyaan saya loh. Sorry ya Pak Listio Sigit, Anda Kapolri kan? Anda pemimpin tertinggi kepolisian. Kok anak buah Anda kok ngomongnya kotor semua sih? Gitu loh. Karena apa? Dari kata-kata yang kotor ya itu terreflek dari hati yang kotor teman-teman. Jadi kalau ngomongnya kotor kayak begini, satu polisi kita masih lumrah lah ya, satu polisi oknum. Nanti dua lagi, aduh, ya dia lumrah lagi, 3, 4, 5, 10. Mayoritas ngomong kayak begitu misalnya. Lah bagaimana? Dan ini bukan 1-2 kali loh. Bukan 1-2 kali. Anak saya mengalami hal yang sama. Ini orang hal yang sama. Ingat nggak? Belum lama ini kita dikejutkan sama apa? Aksi polisi yang sangat humanis. Yaitu polisi terhadap Saiful Jamil. Saiful Jamil juga tuh, nggak ada apa-apa, tiba-tiba guduk. Itu sangat tidak humanis teman-teman. Nggak ada surat penangkapan, nggak ada surat penahanan, langsung diborgol di situ, nggak bisa. Dan ada satu lagi teman-teman ya. Jadi sebelum orang ditangkap, polisi itu sebenarnya wajib membacakan yang namanya Miranda Law. Teman-teman tahu Miranda Law? Miranda Law itu adalah hak dari tersangka, itu wajib dibacakan oleh polisi. Apa itu? Anda berhak untuk diam. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, you have the right to remain silent. Anything you said will go against you in the court of law. Blah 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 blah. You have the right to be accompanied by a lawyer. If you cannot afford one, then one can be appointed to you. Yang artinya Anda berhak untuk diam. Ya, apapun yang Anda katakan dapat dijadikan sebagai bukti terhadap Anda. Ya, terus Anda berhak ditemani oleh pengacara. Apabila Anda tidak mampu membayar pengacara, maka negara akan menunjuk satu pengacara untuk kalian di situ. Nah, ini seharusnya harus dibacakan juga, teman-teman. Ya, inilah yang namanya Miranda Law. Ya, saya nggak ngerti, teman-teman ya. Benar-benar saya nggak ngerti kepada kepolisian. Saya bukan mau ngeledek, teman-teman. Tidak, jujur tidak.
saya concern dengan kepolisian. Saya sudah berulang kali bilang sama Pak Listio, Pak Listio, oke, kalau Anda bilang itu oknum, perbaiki dong. Kalau Anda nggak punya ahli yang bisa membantu memperbaiki, saya bersedia membantu Polri. Anda tunjuk saya sebagai ahli kepolisian, saya bisa bantu untuk mentraining oknum-oknum kalian. Mau apa tidak di sini? Kalau memang Anda mau polisi Anda berubah. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ya toh, kalau enggak ya jangan keluar-keluar ngomong di sana bahwa polisi itu atau oknum buruk dari kepalanya dulu, mesti dipotong kepala ikan busuk dari kepalanya. Aduh Pak, ya Bapak bilang nanti setelah saya menjadi Kapolri, saya akan bikin hukum itu tajam ke atas juga. Ya kan, yang sekarang ini hanya tajam ke bawah, saya akan bikin tajam ke atas juga, bukan hanya tajam ke bawah. Kenyataannya tidak Pak Kapolri, kenyataannya tidak. Ya, jadi Pak, saya nggak tahu apakah kata-kata Bapak itu sebenarnya janji palsu, atau memang Anda benar-benar kuper, kurang pergaulan. Jadi Anda nggak tahu bahwa banyak polisi-polisi di lapangan yang seperti ini, Pak. Makanya saya datang ini, saya kasih ke Bapak nih. Ya. Dan ini laporan yang sudah dilaporkan di Propam, Pak. Kalian Propam Mabes ya, Pak. Ini sudah dilaporkan. Saya kasih Bapak nih nomor SP2 HP2-nya, Pak. B12429 garing 8 Romawi Hook titik 12 garing 2023 Bit Propam, Pak. Ini nomor